Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Amin ya robbal alamin. Dengan kondisi yang seperti saat ini, yaitu dengan wabah COVID-19, jadi kita memang harus turut prihatin ya, semuanya pada WFH ya, work from home. Jadi kita nikmati aja, dan kita juga mematuhi keputusan pemerintah supaya kita sebaiknya social distancing, karena ini juga sangat penting teman-teman ya, kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID agar badai ini cepat berlalu dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam rangka WFH, saya di sini Elva. Perkenalkan, saya Elva. Saya dari Surabaya. Saya juga ini dalam rangka work from home juga ya. Jadi kita berusaha mengedukasi teman-teman tentang kangen water atau tentang air kesehatan itu dari rumah juga. Jadi kita mulai aja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mulai dari ini ya. Ini adalah dari sumbernya, kita ambil dari SRSI atau Balitbangkes Kementerian Republik Indonesia. Ini adalah 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya. Dan ini ditempati yang nomor pertama adalah stroke, kedua adalah jantung, ketiga diabetes, keempat TBC, tuberkulosis, dan kemudian yang kelima adalah hipertensi. Nah, dari 5 yang tertinggi yang kita baca kok nggak ada karena COVID ya. Oh, ternyata COVID ada di sini teman-teman, yaitu fenomena ini adalah yang ke-9. Jadi termasuk 10 penyebab kematian tertinggi ya. Tapi tetap ya teman-teman harus menjaga kesehatan jantung dan ginjalnya, karena apa? Ternyata ini masuk yang di sini ya. Ini adalah yang tertinggi. Jadi kenapa kok COVID itu banyak yang meninggal? Karena ternyata mereka ada penyakit bawaan sebelumnya. Itu adalah korban-korban yang meninggal kebanyakan karena penyakit-penyakit bawaan tersebut. Tapi kalau kondisi tubuh kita bagus, daya imunitas kita bagus, insya Allah tubuh kita mampu menyembuhkan sendiri dari bahaya virus tersebut. Amin. Nah, berikutnya adalah ini, pencegahan penyakit harus menjadi tujuan utama setiap dokter ya. Ini harus kita sepakati dulu. Jadi seharusnya dokter itu yang dipikirkan adalah ini dulu. Jadi pencegahan itu harus menjadi tujuan utamanya. Ini yang mengatakan Dr. Henry S. Siguress ya. Jadi bukan saya yang mengatakan, saya hanya membantu membacakan. Kemudian lalu apa sih yang menyebabkan tubuh kita sakit? Nah, ternyata yang menjadi penyebab tubuh kita sakit itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ini adalah asam berlebihan, yang kedua adalah dehidrasi, yang ketiga adalah radikal bebas. Lalu asam berlebihan dapat dari mana? Ini teman-teman, ternyata dari bahan makanan yang selama ini kita makan. Ini ternyata sifatnya asam semuanya. Anda semuanya makan apa hari ini? Nah, kalau ada di sini berarti asam ya. Kemudian, nah, ini adalah penyebab utama dari kanker. Ini menurut Dr. Henry ya. Ini beliau mengatakan bahwa jaringan kanker adalah karena kondisi tubuh kita adalah asidik atau asam. Jadi kalau basa berarti atau alkalin berarti itu adalah jaringan sehat. Nah, lalu apa solusinya? Yaitu minum air alkali. Nah, nanti air alkali ini kita bisa dapatkan dari mana? Nanti akan saya demokan ya dengan alat kita yang canggih ini, yaitu mesin Enagic tersebut. Nah, ini adalah Kementerian Dokter Kepresidenan di Amerika Serikat, namanya Dr. Gerald Busnahan juga mengatakan bahwa dengan minum air alkali dapat membuat tubuh menjadi lebih basah ya teman-teman, sehingga ini menjadi revolusi kesehatan vitalitas bagi kebugaran di penduduk Amerika. Lalu ini juga tentang tadi masalah kesehatan yang kedua adalah dehidrasi ya. Dan ini adalah gejala umum dehidrasi, bisa dilihat ya teman-teman, yaitu perasaan lelah, sulit BAB, kemudian gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi. Ini adalah gejala umum dari dehidrasi. Dan saya juga mendapatkan bocoran bahwa menurut ahli virologi SARS itu, kalau kita supaya virus itu tidak mampu hidup atau tidak mampu berkembang di dalam tubuh kita, maka kita tidak boleh dehidrasi, dan kita sebaiknya sering-sering kali minum, paling tidak 10 menit sekali. Tenggorokan kita tidak boleh kering ya.
Nah, ini juga bisa diungkapkan oleh Dr. Verdon ya. Dia mengatakan dehidrasi disengaja atau tidak menyebabkan stres, yaitu di dalam bukunya Your Body's Many Cries for Water. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang antioksidan. Nah, ini antioksidan bisa untuk menangkal radikal bebas. Ini adalah radikal bebas biasanya terpapar dari radiasi matahari, polusi, stres, dan nutrisi makanan yang kurang baik ya teman-teman. Nah, lalu Tangan Water diinspirasi dari mana? Dari ini, dari air-air ajaib di dunia. Di sini disebutkan ada di Jerman, Lordene, Lourdes, Prancis. Kemudian kalau di kita umat Muslim ya mengenal di Mekah ya, itu adalah air Zam-Zam. Lalu apa sih kelebihan air-air ajaib ini? Mereka memiliki antioksidan yang tinggi, alkalin, dan mineral nanopartikel. Nah, ini bisa kita demokan ya teman-teman. Langsung aja kita langsung menuju demo produk.